Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K, baik guru maupun non-guru. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, ada informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke yang pertama. Oke, kita ke informasi yang pertama dulu. Nah, di sini ada informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Ijazah sesuai formasi, sulit mendaftar P3K Tenaga Teknis 2022. BKN beri penjelasan. Jadi kita di non-guru dulu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang guru silahkan skip ke menit selanjutnya. Ini informasinya 24 Desember 2022. Pendaftaran P3K Tenaga Teknis 2022 sudah berjalan 4 hari. Namun cukup banyak honorer K2 yang sulit mendaftar. Jadi banyak yang tidak bisa mendaftar atau kesulitan. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Kalimantan Tengah, Bapak Tri Julianto mengungkapkan, kesulitan utama mereka ada pada persyaratannya cukup sulit. Jadi di bagian persyaratan ya, walaupun ijazah sesuai, formasinya ada, tetapi diminta pengalaman kerja paling singkat 2 tahun. Nah, ini sama persis dengan yang di Kementerian Agama juga. Nah, mungkin juga di kementerian atau lembaga lainnya ya. Contoh, nah di sini diberikan contoh, melamar jabatan asisten ahli di Badan Pertahanan Negara atau BPN, maka pelamar harus memiliki pengalaman mengajar paling singkat 2 tahun di perguruan tinggi. Nah, ini ya, di perguruan tinggi. Jadi, teman-teman honorer K2 yang lulusan S1 bisa melamar instansi lain, tetapi terganjal pengalaman kerja karena banyak yang honorer tenaga kependidikannya atau tendik, kata Julianto kepada gpnn.com. Jadi banyak rekan-rekan tendik ya, banyak rekan-rekan tendik yang terhalang karena masalah pengalaman ini rekan-rekan ya, masalah pengalaman kerja meskipun ijazah dan formasi tersedia. Ros, honorer K2 tendik contohnya, lulusan S1 Ilmu Administrasi Publik dengan IPK 3,38. Ini cukup memuaskan ya. Sebenarnya bisa melamar di sejumlah instansi seperti BPN, KPU, dan lainnya. Sayangnya, begitu membaca persyaratan, dia tidak bisa melamar karena ada syarat pengalaman kerja minimal 2 tahun. Ros kebingungan karena selama ini dia mengabdi jadi tendik di sekolah lebih dari 17 tahun. Oh, ternyata dia itu mengabdi di sekolah rekan-rekan ya. Bahkan ini sangat lama, sudah 17 tahun. Wah, ini sedih banget. Sudah usia kritis, sekarang giliran ada pendaftaran P3K Tenaga Teknis malah nggak bisa karena tidak ada formasi di sekolah. Kasihan rekan-rekan ya. Tapi kita coba lanjut saja mengecek info selanjutnya ya. Nah, sementara itu Badan Kepegawaian Negara mengimbau, nah ini sudah ada, mengimbau pelamar termasuk honorer K2 yang ingin mendaftar P3K Tenaga Teknis 2022 membaca pengumuman seleksi dengan cermat. Untuk formasi seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 akan diumumkan oleh masing-masing instansi pada laman informasinya dengan merujuk pada jadwal yang telah ditetapkan BKN. Selengkapnya untuk mengecek ketersediaan lowongan formasi yang tersedia, calon peserta seleksi bisa mengaksesnya pada portal SSCASM BKN di menu layanan informasi. Nah, ini rekan-rekan juga bisa ya, pastinya sudah tahu caranya. BKN menargetkan rangkaian seleksi penerimaan P3K Tenaga Teknis 2022 bisa rampung hingga Juni 2023 mendatang. Selama pelaksanaan seleksi berlangsung, calon peserta juga diimbau agar hanya merujuk pada sumber informasi resmi milik instansi pemerintah, baik pada instansi yang dilamar maupun lewat kanal informasi BKN. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi untuk teman-teman yang tenaga teknis sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan formasi tersedia namun tidak memiliki pengalaman kerja, nah ini yang menjadi permasalahan karena minimal di sini 2 tahun. Bahkan di Kemenak juga itu sudah dibuka dan ini juga persyaratannya ya minimal 2 tahun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke informasi yang guru rekan-rekan ya. Nah, ada kabar yang kurang baik juga dari guru. Nah, di sini ada 8 penyebab honorer gagal jadi ASN rekan-rekan ya. Nah, kita ke yang pertama. Di sini usia kurang dari 20 tahun atau melebihi, nah ini melebihi batas usia
usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar. Misalnya jabatan yang dilamar itu batas usia pensiunnya misalnya anggaplah ya 50. Terus usianya sekarang pada saat pendaftaran itu 51. Nah, ini sudah tidak bisa rekan-rekan ya. Atau misalnya usianya sekarang mendaftar 19 tahun, itu juga tidak bisa. Nah, ini penyebab pertama kenapa rekan-rekan itu tidak bisa ikut atau bisa dikatakan gagal jadi ASN. Nah, ini ya. Selanjutnya, tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi buat rekan-rekannya yang lagi mendaftar sekarang yang di Kementerian Agama, ini ingat betul bahwa akan di TMS kan ya, atau apa namanya, tidak diluluskan begitu jika memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi jika memiliki kualifikasi pendidikan yang sudah sesuai itu aman, tapi jika tidak sesuai, jadi harus kualifikasi pendidikannya harus sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi misalnya kualifikasi pendidikannya matematika, pilih jabatan ya guru matematika. Nah, seperti itu kalau guru. Kalaupun non guru seperti itu juga. Misalnya untuk teknis. Nah, berhubung rekan-rekan di Kementerian Agama saat ini lagi proses pendaftaran. Seperti itu ya. Jadi ini penyebab keduanya yaitu tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, selanjutnya tidak terdaftar di Simpatika. Nah, buat teman-teman yang di Kemenak ya, ini tidak terdaftar di Simpatika. Ini bagi pelamar jabatan guru, ini tidak bisa mendaftar atau digagalkan juga. Nah, jadi ini penyebab ketiganya rekan-rekan ya. Jika tidak terdaftar di Simpatika, maka rekan-rekan itu tidak bisa ikut P3K Kementerian Agama untuk jabatan guru. Jadi ini untuk guru ya. Nah, selanjutnya, tidak terdaftar di database BKN bagi THK2. Nah, teman-teman yang THK2 itu juga wajib terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini rekan-rekan ya. Yang selanjutnya, yang kelima, tidak terdaftar di EMIS dan tidak memiliki NIDN bagi dosen. Nah, ini untuk teman-teman yang akan memilih formasi dosen ya. Ini asisten ahli kalau tidak salah itu kalau dosen. Nah, ini wajib ya, wajib terdaftar di EMIS. Wajib terdaftar di EMIS dan wajib memiliki NIDN kecuali untuk umum. Nah, ada juga jabatan umum untuk di Kemenak ya. Untuk Kemenak, teknis Kemenak. Nah, karena di Kemenak itu ada dua, rekan-rekan, ada THK2, ada non ASN Kementerian Agama dan ada umum, yaitu yang tidak termasuk yang THK2 dan tidak termasuk non ASN. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Ini yang kelima. Yang keenam, tidak terdaftar. Nah, ini tidak terdaftar di EVA bagi penyuluh. Nah, teman-teman yang ingin mendaftar sebagai penyuluh, bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai penyuluh, nah ini juga wajib rekan-rekan ya, harus terdaftar di EVA. Pastinya teman-teman penyuluh tahu ya masalah ini. Ini sama persis dengan teman-teman yang ada di Kemenak. Untuk guru itu ada Simpatika, sedangkan untuk penyuluh ada EVA. Yang ketujuh, tidak memiliki sertifikat tahfiz 30 juz bagi pentasi mushaf Al-Quran. Nah, ini buat rekan-rekan yang akan memilih jabatan pentasi mushaf Al-Quran, itu wajib memiliki sertifikat tahfiz 30 juz. Nah, ini untuk ya, untuk yang ini. Selanjutnya, yang kedelapan, tidak memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, untuk di sini minimal 2 tahun. Jadi di sini minimal 2 tahun untuk terampil dan ahli pertama. Untuk pemula terampil dan ahli pertama. Jadi rekan-rekan itu harus memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, minimal ya, untuk minimal 2 tahun untuk jabatan pemula, terampil dan ahli pertama. Selanjutnya paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Untuk jenjang ahli muda. Yang ketiga ya, poin ketiga dari ke-8 ini, poin ke-8, paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Jadi ini ada 8 hal yang wajib rekan-rekan ya, hal yang wajib dipenuhi
Ada hal yang wajib teman-teman ketahui. Inilah penyebab-penyebab kenapa peserta P3K itu untuk di Kementerian Agama. Di sini ada guru, ada juga non guru, ada K2 dan ada non K2. Jadi ini penyebab honor gagal jadi ASN. Semoga bisa dipahami rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.